Dayak adalah suku bangsa atau kelompok multietnik yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Kata Daya serumpun dengan misalnya kata Raya dalam nama Toraya, yang berarti orang di atas, orang hulu. Berdasarkan bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di Gua Niah, Sarawak, dan Gua Babi, Kalimantan Selatan, penghuni pertama Kalimantan memiliki ciri-ciri Austromelanesia, dengan proporsi tulang kerangka yang lebih besar dibandingkan dengan penghuni Kalimantan masa kini yang mendiami Pulau Kalimantan, Brunei Darussalam, Malaysia yang terdiri dari Sabah dan Sarawak, serta Indonesia yang terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Ada 3 suku pokok atau 5 suku asli Kalimantan yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, dan Tidung. Menurut sensus Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010, suku bangsa yang terdapat di Kalimantan Indonesia dikelompokkan menjadi 3 suku pokok yaitu, suku Dayak Indonesia, 268 subetnik, subsuku di Indonesia, suku Banjar, suku Melayu, dan kelompok suku asal Kalimantan lainnya. Ada yang membagi orang Dayak dalam 6 rumpun antara lain, rumpun Klemantan alias Kalimantan, rumpun Iban, rumpun Apokayan yaitu Dayak Kayan, Kenyah dan Bahau, rumpun Murut, rumpun Ot Danum Ngaju dan rumpun Punan. Namun secara ilmiah, para linguis melihat 5 kelompok bahasa yang dituturkan di Pulau Kalimantan dan masing-masing memiliki kerabat di luar Pulau Kalimantan. Barito Raya, 33 bahasa, termasuk 11 bahasa dari kelompok bahasa Madagaskar, dan Sama Bajau termasuk suku Dayak Pasir. Dayak Darat, 13 bahasa termasuk bahasa Renjang di Bengkulu. Borneo Utara, 99 bahasa termasuk bahasa Yakan di Filipina serta 1 suku yang berdiri dengan nama sukunya sendiri yaitu suku Tidung. Sulawesi, dituturkan 3 suku Dayak di pedalaman Kalbar, Dayak Taman, Dayak Embaloh, Dayak Kalis disebut rumpun Dayak Banuaka. Dayak Melayik, dituturkan, Dayak Meratus Bukit alias Banjar Arhais Dayak Iban, Dayak Kendayan Kanayatan. Istilah Dayak paling umum digunakan untuk menyebut orang-orang asli non-Muslim, non-Melayu yang tinggal di pulau itu. Ini terutama berlaku di Malaysia, karena di Indonesia ada suku-suku Dayak yang Muslim namun tetap termasuk kategori Dayak walaupun beberapa di antaranya disebut dengan suku Banjar dan suku Kutai. Terdapat beragam penjelasan tentang etimologi istilah ini. Menurut Lindblad, kata Dayak berasal dari kata Daya dari bahasa Kenyah, yang berarti hulu sungai atau pedalaman. King lebih jauh menduga-duga bahwa Dayak mungkin juga berasal dari kata darat, sebuah kata dari bahasa Melayu yang merujuk ke daratan tinggi yang mana kontras dengan wilayah tempat tinggal Melayu yang cenderung pada pesisir sungai dan pantai. Dia juga yakin bahwa kata itu mungkin berasal dari sebuah istilah dari bahasa Jawa Tengah yang berarti perilaku yang tak sesuai atau yang tak pada tempatnya. Istilah lain juga dipakai di Sambas dan Pontianak adalah Dayak Kanayatan, orang Daya sama dengan orang darat, sedangkan di Banjarmasin disebut Biaju, Bi sama dengan dari, Aju sama dengan hulu. Jadi semula istilah orang Daya orang darat ditujukan untuk penduduk asli Kalimantan Barat yang tinggal di pedalaman. Di Banjarmasin, istilah Dayak mulai digunakan dalam perjanjian Sultan Banjar dengan Hindia Belanda tahun 1826, untuk menggantikan istilah Biaju Besar, daerah Sungai Kahayan, dan Biaju Kecil, daerah Sungai Kapuas Murung, yang masing-masing diganti menjadi Dayak Besar dan Dayak Kecil, selanjutnya oleh pihak kolonial Belanda. Hanya kedua daerah inilah yang kemudian secara administratif disebut Tanah Dayak. Sejak masa itulah istilah Dayak juga ditujukan untuk rumpun Ngaju Ot Danum atau rumpun Barito. Selanjutnya istilah Dayak dipakai meluas yang secara kolektif merujuk kepada suku-suku penduduk asli setempat yang berbeda-beda bahasanya, khususnya non-Muslim atau non-Melayu. Pada akhir abad ke-19 pasca perdamaian Tumbang Anoy, istilah Dayak dipakai dalam konteks kependudukan penguasa kolonial yang mengambil alih kedaulatan suku-suku yang tinggal di daerah-daerah pedalaman Kalimantan untuk secara kolektif menyebut kelompok multietnik tersebut. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Timur, Dr. August Kaderlen, seorang ilmuwan Belanda, adalah orang yang pertama kali mempergunakan istilah Dayak dalam pengertian di atas pada tahun 1895. Arti dari kata Dayak itu sendiri masih bisa diperdebatkan. Komans 1987 misalnya, menulis bahwa menurut sebagian pengarang,
Dayak berarti manusia, sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Commons mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Dengan nama serupa, Lahajir et al. Melaporkan bahwa orang-orang Iban menggunakan istilah Dayak dengan arti manusia, sementara orang-orang Tunjung dan Benuak mengartikannya sebagai hulu sungai. Mereka juga menyatakan bahwa sebagian orang mengklaim bahwa istilah Dayak menunjuk pada karakteristik personal tertentu yang diakui oleh orang-orang Kalimantan, yaitu kuat, gagah, berani dan ulet. Lahajir et al. Mencatat bahwa setidaknya ada 4 istilah untuk penduduk asli Kalimantan dalam literatur, yaitu Daya, Diak, Daya, dan Dayak. Penduduk asli itu sendiri pada umumnya tidak mengenal istilah-istilah ini dan tidak menyebut diri mereka sebagai Dayak, akan tetapi orang-orang di luar lingkup merekalah yang menyebut mereka sebagai Dayak. Secara umum kebanyakan penduduk Kepulauan Nusantara adalah penutur bahasa Austronesia. Saat ini teori dominan adalah yang dikemukakan linguis seperti Peter Bellwood dan Blues, yaitu bahwa tempat asal bahasa Austronesia adalah Taiwan. Sekitar 4.000 tahun lalu, sekelompok orang Austronesia mulai bermigrasi ke Filipina. Kira-kira 500 tahun kemudian, ada kelompok yang mulai bermigrasi ke selatan menuju Kepulauan Indonesia sekarang, dan ke timur menuju Pasifik. Namun orang Austronesia ini bukan penghuni pertama Pulau Borneo. Antara 60.000 dan 70.000 tahun lalu, waktu permukaan laut 120 atau 150 meter lebih rendah dari sekarang dan Kepulauan Indonesia berupa daratan, para geolog menyebut daratan ini, Sunda, manusia sempat bermigrasi dari benua Asia menuju ke selatan dan sempat mencapai benua Australia yang saat itu tidak terlalu jauh dari daratan Asia. Dari pegunungan itulah berasal sungai-sungai besar seluruh Kalimantan. Diperkirakan, dalam rentang waktu yang lama, mereka harus menyebar menelusuri sungai-sungai hingga ke hilir dan kemudian mendiami pesisir Pulau Kalimantan. Tete Tahtum menceritakan migrasi suku Dayak Ngaju dari daerah perhuluan sungai-sungai menuju daerah hilir sungai-sungai. Di daerah selatan Kalimantan suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan. Dalam tradisi lisan Dayak di daerah itu sering disebut Nansarunai Usak Jawa, yakni kerajaan Nansarunai dari Dayak Manyan yang dihancurkan oleh Majapahit, yang diperkirakan terjadi antara tahun-tahun 1309 sampai tahun 1389. Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak Manyan terdesak dan terpencar, sebagian masuk daerah pedalaman ke wilayah suku Dayak Lawangan. Arus besar berikutnya terjadi pada saat pengaruh Islam yang berasal dari Kerajaan Demak. Orang Dayak pemeluk Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian kota Waringin. Salah seorang pimpinan Banjar Hindu yang terkenal adalah Lambung Mangkurat. Menurut orang Dayak adalah seorang Dayak Ma'anyan atau Ot Danum. Tidak hanya dari Nusantara, bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke Kalimantan. Bangsa Tionghoa tercatat mulai datang ke Kalimantan pada masa dinasti Ming yang tercatat dalam buku 323 Sejarah Dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1643. Dari manuskrip berhuruf Hanzi disebutkan bahwa kota yang pertama dikunjungi adalah Banjarmasin dan disebutkan bahwa seorang pangeran yang berdarah Biaju menjadi pengganti Sultan Hidayatullah pertama. Kunjungan tersebut pada masa Sultan Hidayatullah pertama dan penggantinya yaitu Sultan Musta'in Billah. Hikayat Banjar memberitakan kunjungan tetapi tidak menetap oleh pedagang Jung bangsa Tionghoa dan Eropa, disebut Walanda, di Kalimantan Selatan telah terjadi pada masa kerajaan Banjar Hindu abad 14. Pedagang Tionghoa mulai menetap di kota Banjarmasin pada suatu tempat dekat pantai pada tahun 1736. Kedatangan bangsa Tionghoa di selatan Kalimantan tidak mengakibatkan perpindahan penduduk Dayak dan tidak memiliki pengaruh langsung karena mereka hanya berdagang, terutama dengan kerajaan Banjar di Banjarmasin. Mereka tidak langsung berniaga dengan orang Dayak. Peninggalan bangsa Tionghoa masih disimpan oleh sebagian suku Dayak seperti piring Malawen, belanga, guci, dan peralatan keramik. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka juga ada bangsa Eropa. Sejak awal abad V bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan. Pada abad 15 Kaisar Yongle mengirim sebuah angkatan perang besar ke selatan termasuk Nusantara, di bawah pimpinan Cheng Ho, dan kembali ke Tiongkok pada tahun 1407, setelah sebelumnya singgah ke Jawa, Kalimantan, Malaka, Manila dan Solok. Pada tahun 1750,
Sultan Mempawah menerima orang-orang Tionghoa dari Brunei yang sedang mencari emas. Orang-orang Tionghoa tersebut membawa juga barang dagangan di antaranya candu, sutera, barang pecah belah seperti piring, cangkir, mangkuk dan guci. Dikarenakan arus migrasi dan pengaruh yang kuat dari para pendatang, suku Dayak yang masih mempertahankan adat budayanya akhirnya memilih masuk ke pedalaman. Akibatnya, suku Dayak yang berakulturasi akhirnya melahirkan kebudayaan baru dan menjadi sub-sub etnis tersendiri. Kelompok suku Dayak terbagi dalam sub-sub suku yang kurang lebih jumlahnya 405 sub menurut J. U. Lontaan, 1975. Masing-masing subsuku Dayak di Pulau Kalimantan mempunyai adat istiadat dan budaya yang mirip, merujuk kepada sosiologi kemasyarakatannya dan perbedaan adat istiadat, budaya, maupun bahasa yang khas. Masa lalu masyarakat yang kini disebut suku Dayak, mendiami daerah pesisir pantai dan sungai-sungai di tiap-tiap pemukiman mereka. Etnis Dayak Kalimantan menurut seorang antropologi J.U. Lontaan, 1975 dalam bukunya Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, terdiri dari 6 suku besar dan 405 subsuku kecil, yang menyebar di seluruh Kalimantan. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.